Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lailatul Zulfa. Nah, di bab 18 ini kita akan membahas tentang DHCP server. Di sini ada 4 materi, yaitu yang pertama yaitu konsep DHCP. Jadi, DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana itu digunakan untuk membuat suatu kontribusi ataupun pemberian ataupun penerima IP address. Jadi pada bab kali ini kita akan membahas tentang DHCP server, yang mana nantinya IP dari virtual machine ini akan didapati oleh router Debian, yang mana nantinya semua virtual machine ini akan memiliki IP address. Contoh di sini server 1 10.10.10.2, server 2 10.10.10.3, lalu klien Ubuntu 172.16.1x. Nah, ini akan didapatkan melalui router Debian. Jadi nanti Ubuntu client server 1 dan server 2 tidak perlu melakukan konfigurasi IP address secara statik atau manual lagi, karena kita menggunakan static IP address pada perangkat kita. Ditakutkan nanti akan bentrok oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Contoh di sini server 1 berada pada jaringan yang sama dengan server 2. Dan jika server 1 menggunakan IP 10.10.2, sedangkan server 2 juga menggunakan 10.10.2, karena tidak tahu bahwa terjadi kekeliruan, maka nantinya akan terjadi bentrok IP address dan terjadi error. Nah, dengan DHCP server, kita akan terhindar dari hal tersebut. Jadi seperti itu untuk konsep DHCP server. Yang kedua yaitu copy Ubuntu client, public key itu Debian router. Nah, di sini buka Ubuntu client-nya. Di sini kita akan mengcopy public key pada Ubuntu client ke router Debian dengan perintah seperti ini, lalu enter. Nah, di sini number of key at 1. Itu berarti di sini sudah berhasil tercopy ke router Debian-nya. Sekarang kita coba SSH router Debian-nya dengan menggunakan private dan public key yang baru saja kita copy dengan komen seperti ini, lalu enter. Nah, di sini kita telah berhasil dimintakan untuk password passphrase-nya. Kita masukkan yang tadi. Di sini saya telah berhasil meremote router Debian dengan menggunakan private dan public key. Jadi di sini kita telah berhasil untuk mengcopy public key dari Ubuntu client ke router. Yang ketiga yaitu konfigurasi DHCP server. Konfigurasi DHCP ini hanya akan kita berikan pada interface yang mengarah ke Ubuntu client saja. Jadi nanti router Debian akan memiliki DHCP server 172.16.1.0. Lalu untuk Ubuntu client akan request dan akan mendapatkan IP address sesuai dengan network yang sudah kita konfigurasikan. Oke, di sini di Debian router pastikan dulu sudah bisa ping. Nah, di sini saya coba ping, lalu enter. Oke, di sini telah berhasil ya, saya ping. Dan juga pasti berhasil ketika saya coba ping google.com. Jadi untuk tahap konfigurasinya itu seperti ini. Kita masuk dulu ke root. Pertama kita install dulu software atau tools yang digunakan untuk menyediakan DHCP dengan komen seperti ini. Lalu enter. Oke, tadi setelah saya enter ini muncul outputan enable ya. Jadi di sini kita bisa ketikkan komen apt update agar bisa muncul outputan seperti ini yang sudah benar. Jika sudah apt update, kita bisa ketikkan perintah yang tadi. Lalu enter dan akan muncul seperti ini. Kita ketik Y lalu enter. Kalau muncul error tulisan seperti ini nggak apa-apa, karena nanti error ini akan hilang jika kita sudah mengkonfigurasinya. Jika sudah selesai seperti ini, kita masuk ke nano, lalu enter. Oke, tadi terdapat banyak error karena di sini kita belum men-setting interface mana yang akan kita gunakan sesuai dengan topologi. Jadi saya akan berikan DHCP servernya itu yang mengarah ke klien Ubuntu. Jika kita ingat, interface yang mengarah ke Ubuntu client itu adalah interface nPost 3, sehingga kita berikan berarti di sini pada interface for kita tulis nPost
seperti ini, lalu ctrlx, lalu kita akan melakukan konfigurasi DHCP server dengan masuk ke nano /etc/dhcp/dhcpd.com, lalu enter. Di sini kita arrow ke bawah. Di sini sudah ada konfigurasinya. Kita keluarkan yang tabel different configuration for an internal subnet. Dari subnet sampai ke kurung kurawal kita hapus tanda pagarnya. Jika sudah, kita ganti IP nya saja jadi ISP DHCP-nya itu sudah menyediakan tabletnya, sehingga kita cukup mengganti IP address-nya saja. Di sini pada subnet kita ganti menjadi 172.16.10. Kemudian untuk netmask-nya kita ganti 255. Untuk rank dari berapa sampai berapa itu saya ingin dari 1.10 sampai 1.100. Jadi IP address yang akan kita gunakan itu nanti adalah 10 sampai 100. Lalu untuk option domain server di sini bebas. Di sini saya ingin zulfa.com. Kemudian untuk option router yang mana ini digunakan sebagai gateway atau IP address yang mengarah ke router Debian, yaitu di sini kita tulis seperti ini. Lalu untuk broadcast-nya adalah di sini kita 172.16.1.255, lalu ctrlx. Selanjutnya kita tulis sistem ctl restart isc strip dhcp strip server, lalu enter. Oke, di sini telah berhasil. Maka konfigurasi DHCP server sudah selesai. Sekarang kita coba request IP address melalui Ubuntu client. Di sini jika kita cek IP address, maka IP statiknya yaitu 172.16.1.2. Di sini kita masuk ke setting, kemudian pada network kita klik yang ikon yang ini, lalu klik IPv4. Di sini dari manual kita ganti menjadi otomatis DHCP. Kemudian kita apply lagi, kemudian off kan, lalu on kan lagi, kita close. Kita cek IP address. Nah, di sini saya telah berhasil mendapatkan IP 172.16.1.10. Yang keempat atau yang terakhir yaitu fix address DHCP server. Yang mana pada materi ini kita akan membuat Ubuntu client itu memiliki IP address yang fix atau tetap. Jadi ketika kita menerapkan IP 1.24, maka IP tersebut akan selama-lamanya tidak akan ada virtual machine, lalu yang mendapatkan IP 1.24. Di sini IP Ubuntu client-nya sudah mengikuti DHCP yaitu 1.10. Nah, konfigurasinya di sini kita ke router Debian. Kemudian kita masuk ke nano /etc/dhcp/dhcpd lalu .com, lalu enter. Nah, di sini kita raw ke bawah, kita cari yang template host Fantasia ini. Di sini dari host Fantasia sampai kurung kurawal di sini kita hapus tanda pagarnya. Jika sudah kita hapus, di sini kita akan membuat Ubuntu client itu memiliki 172 memiliki IP 172.16.1.24 secara permanen, yaitu dengan kriteria MAC address. Di sini terdapat parameter hardware Ethernet. Di sini kita masukkan MAC address-nya. Di sini kita copy MAC address-nya dari Ubuntu client yang ini, yang ada tulisan link/ether. Kita salin. Nah, di sini kita bisa salin kopian yang tadi, atau kalau nggak bisa tulis manual. Kemudian di fixed address yang fantasia.com kita hapus, kita tulis IP permanennya. Karena saya ingin .24, maka saya tulis 172.16.1.24, lalu ctrlx. Kemudian jangan lupa kita restart sistemnya, lalu enter. Oke, telah berhasil. Lalu pada Ubuntu client kita masuk ke setting, kemudian di widget kita off kan, lalu on kan lagi kembali, lalu close. Lalu kita lihat IP address. Oke, sekarang Ubuntu client sudah memiliki IP 172.16.1.24 secara permanen.